Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus mengenai wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Pada 24 Juni, gereja merayakan pesta kelahiran Yohanes Pembaptis. Sementara pada hari ini 29 Agustus, gereja mengajak seluruh umat untuk memperingati kemartirannya. Kemartiran Yohanes berkaitan erat dengan teguran yang pedas kepada Raja Herodes karena ia memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya, secara tidak sah. Herodes marah dan mencampakkan Yohanes ke dalam penjara. Herodias pun marah dan tidak henti-hentinya berusaha mencari kesempatan untuk membunuh Yohanes. Kesempatan emas itu akhirnya tiba juga. Pada hari ulang tahunnya, Herodes mengadakan jamuan makan untuk para petinggi kerajaan di seluruh Galilea. Herodias memanfaatkan kesempatan ini untuk melaksanakan niat jahatnya atas diri Yohanes. Ia menyuruh putrinya menari di hadapan para tamu. Tariannya sungguh menawan hati para tamu yang sudah mulai mabuk. Herodes akhirnya tampak bangga dan gembira. Terdorong oleh kebanggaannya itu, Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah kepadaku apa saja seturut kehendakmu, aku akan memberikannya kepadamu." Herodes bahkan bersumpah di hadapan para tamu, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan, sekalipun separuh dari kerajaanku." Gadis itu tidak tahu apa yang harus dimintanya, karena itu ia berlari kepada ibunya, Herodias, untuk meminta pendapatnya. Tanpa banyak berpikir, Herodias berkata, "Kepala Yohanes Pembaptis." Gadis itu segera menghadap Herodes dan berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di dalam sebuah talam." Herodes merasa sedih, tetapi karena sumpahnya dan karena malu kepada tamu-tamunya, ia segera memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk memenggal kepala Yohanes pada hari itu juga. Dalam Injil Matius bab 14 mengatakan bahwa kepala Yohanes itu diletakkan di dalam sebuah talam dan diberikan kepada putri Herodias itu. Yohanes berkhotbah tentang baptis atas pertobatan, mempersiapkan orang untuk kedatangan Mesias. Ia membaptis Yesus di sungai Yordan dan memperhatikan dengan damai sukacita sementara pewartaan Yesus dimulai. Yohanes mendorong murid-muridnya sendiri untuk mengikuti Yesus. Ia tahu bahwa Yesus akan semakin terkenal sementara ia sendiri akan dilupakan. Pada bab pertama Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis menyebut dirinya sendiri sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun untuk meluruskan jalan Tuhan. Ia mengundang orang banyak untuk bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk mengenali Sang Mesias. Pesannya sama untuk kita masing-masing. Karena kesetiaannya kepada Allah dan panggilannya sebagai nabi pendahulu Yesus, Yohanes mati di bawah kuasa kelaliman Herodes. Ia mati dibunuh pada tahun 31. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Yohanes Pembaptis. Semoga dengan pengajarannya mengajak kita untuk bertobat dan kembali berdamai dengan Tuhan. Amin. Bacaan pertama. Sampaikanlah kepada Yehuda segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka. Pembacaan dari kitab Yeremia. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepadaku, "Yeremia, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri lain. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa,
Herodeslah menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni bahwa Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang virus Herodes. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Dalam Markus 6 ayat 20. Saat Herodes ditegur Yohanes karena mengambil istri Filipus saudaranya, ia malah menangkap Yohanes dan memasukkannya dalam penjara. Sebenarnya Herodes menyadari bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Diakui atau tidak, Herodes pun merasa senang mendengarkan Yohanes. Namun semuanya seakan hanya menjadi hiburan bagi Herodes. Ia tidak merasakan teguran Yohanes sebagai teguran Allah. Bahkan ia rela membunuh Yohanes yang benar hanya untuk menyenangkan hati orang lain. Sewaktu wabah pandemi memuncak, ada jenis penyebaran yang disebut paling perlu diwaspadai, yaitu OTG, orang tanpa gejala. Dalam kasus ini ada orang yang terinfeksi virus namun tidak menunjukkan gejala sama sekali. Orang ini tidak merasakan gejala, apalagi merasakan sakit. Biasanya orang yang tidak merasakan sakit berpikir mereka sehat-sehat saja, dan bisa jadi mereka akan cenderung tidak berhati-hati dan merasa aman sehingga mereka mengabaikan kesehatan mereka. Bukan saja mengabaikan kesehatan mereka sendiri, mereka malah tidak sadar sudah menyebarkan virus kepada orang lain. Hidup kerohanian kita tanpa sadar seperti OTG ini. Kita berada dalam kondisi menganggap bahwa hidup kita aman-aman saja. Kita tidak menyadari betapa bahaya dosa mengintai dalam hidup kita. Kita hidup santai, melakukan apa yang kita mau dan merasa semua baik-baik saja. Kita juga suka datang ke gereja ataupun persekutuan doa, menyukai pengkhotbah yang lucu-lucu namun tidak menyimak inti dari khotbahnya. Ternyata kita memiliki virus dengan ciri-ciri yang sama dengan virus Herodes. Adakah virus Herodes dalam hidup saya? Semoga dengan renungan ini kita dapat merenungkan dalam hati kita apa yang ada dalam batin kita yang membuat kita seperti virus Herodes.
kita semakin menjauh dari Tuhan, dan tanpa sadar kita menyebarkan virus kepada orang-orang tanpa kita sadari. Semoga kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.